하나, 둘, 셋. 네, 안녕하세요. 진지입니다. Kali ini aku mau ngebahas kasus yang lagi panas banget nih. Entah itu di Korea atau di Indonesia atau di luar negeri lainnya. Sebenarnya ini kasusnya amat sangat sensitif ya. Jadi sebelum aku mulai cerita, bahas tuntas, aku mau disclaimer dulu. Aku minta maaf kalau ada kata-kata aku yang gak disengaja nih keluar yang sensitif lah, kata-kata yang sensitif. Aku tidak ada bermaksud menjelekkan siapapun di sini. Aku mau ceritain objektif ya, berdasarkan cerita dari si korban maupun si YouTubers. Aku ada fotonya juga, SSan-SSannya juga. Oke, kalau gitu mari kita cerita. Jadi kan kemarin tuh sempet rame karena ada salah satu wanita yang ngepost di TikTok memvideokan seorang YouTubers yang sedang pakai celana. Itu cuma sebagian gitu. Aku nge-DM dia. Awalnya cuma ngasih semangat doang, support dan lain-lain. Sampai akhirnya aku minta kronologinya. Nggak taunya sama dia disimpan kan di memo. Itu benar-benar tersusun rapih semua kronologisnya. Ini kan pakai bahasa Inggris. Aku kan nggak terlalu jago ya bahasa Inggris. Jadi aku cuman kasih gambaran besarnya aja dari cerita ini gitu. Dia kan nyampe di Korea itu 27 Juni sama sahabatnya nginep di Airbnb. Di hari yang sama malamnya dia itu ketemu temennya di Thursday Party. Jadi Thursday Party itu kayak bar yang isinya tuh foreigner dan orang Korea yang suka sama foreigner. Biasanya tuh memang foreigner nyari pacar tuh di situ. Biasanya ya kalau nggak di klub di Thursday Party, karena kalau Thursday Party itu jatuhnya bukan klub, kayak bar buat nge-chill gitu loh. Orang-orang belum pada terlalu mabuk ya di situ ya. Nah pas nyampe sana udah nih lagi ngecil kan, si temennya mau ke toilet. Dia jadi sendirian kan. Nah di saat itulah dia disamperin sama Deka ini. Ditanya kayak, kamu sendirian gitu-gitu. Jadi tuh si cewek ini sudah menyadari gitu, ini tuh kayak YouTubers gitu deh gitu ya kan. Akhirnya dia tuh ngomong kayak, kayaknya gue kenal lo gitu, kata si ceweknya. Nah si Deka ini dia kayak nanya, kok lo bisa kenal gue sih gitu. Nah akhirnya si cewek ini ngomong, soalnya gue sama temen gue ini muslim dan kita tuh suka lihat di beranda YouTube ada lo gitu di situ bahas tentang muslim. Jadi ini disclaimer ya guys, maksudnya gini loh, kita nggak bisa yang namanya nyalahin orang udah tahu muslim kenapa ke bar gitu gini gitu, karena menurut gue itu hak orang gitu ya, dosa masing-masing lah gitu. Gini loh, kita nggak bisa nyalahin orang tuh berdasarkan agamanya, yang kita salahin oknumnya dong. Berarti ini cewek nggak benar gitu kan, menurut aku ya, ini pandangan aku, berarti ini cewek anak yang sering-sering ke bar mabuk dan lain-lain nggak benar. Tapi bukan berarti oh Islam nggak bener ya gini. Kita nggak bisa ngejudge orang dari agamanya, ya orangnya aja yang kita judge gitu loh. Si korban itu bilang awal pembahasannya seperti itu gitu. Terus sampai ditanya juga sama si korban, lo kan muslim nih, kok lo minum sih gitu kan. Dan jawaban si Deka, ya karena gue orang Korea. Dan dia juga bilang terkadang dia tuh merasa tertekan sama subscriber dia yang orang muslim. Temannya datang, temannya si korban ini cantik, kayak ya cantik banget lah mukanya. Si Deka tuh jadi kelihatan tertarik banget gitu sama temannya si korban ini. She also asked if he was Muslim and he said that he had revert. Nah dia ini tukeran KakaoTalk dah nih ya kan, tukeran kontak gitu untuk rencana kolaborasi, karena si korban dan si teman korban ini punya YouTube channel juga. Nah singkatnya, setelah udah nih ya kan udah selesai ngecil gitu kan, pulang lah kan si cewek ini nih berdua ya kan sama temen yang orang Korea juga, pergi ke toko gitu, sebuah toko sama taman gitu. Nah si Deka ini ngikutin tapi tanpa disadari sama mereka. Jadi kayak Deka ini nggak ngomong, sampai akhirnya si temen Koreanya ini menotis. Akhirnya dia ngomong, Tara Hajima gitu, jangan ngikutin gitu. Deka ini tahu kalau gue ketahuan gitu. Akhirnya dia pergi cabut. Korban dan temennya korban ini kan pulang ke Airbnb-nya dia gitu. Tapi si Deka ini nggak stop banget untuk ngechatin si temennya korban. Jadi dichatin terus, kayak ditanya di mana segala macem. Deka ini ngomong kayak, lo bisa nggak ketemuin gue sekarang? Gue nggak akan ngelakuin apapun kok, kalau lo santai aja. Karena si korban ngerasa capek kan abis flight dari tempat dia berasal gitu ke Korea, terus malamnya dia langsung ke bar, kan capek dong, capek banget. Dia tuh kayak pengen tidur gitu loh. Si temannya korban ini nemuin si Deka akhirnya kan. Si Deka ini kayak nggak sadarin diri gitu loh pas ditemuin. Ada teler lah gitu, kebanyakan minum. Kan si temannya korban ngelihat si Deka yang terpapar di pinggir jalan gitu kan. Sampai akhirnya tuh dinanya sama si Deka, lo tinggal di mana gitu, mungkin mau dianterin atau mau dinaikin ke taksi dan lain-lain gitu kan. Tapi si Deka tuh beralasan kayak, rumah gue jauh banget 3 jam dari sini dan subway ataupun bus itu nggak ada, padahal sebenarnya bisa naik taksi. Cuma dia kayak beralasan jauh banget rumahnya gitu.
Ya karena kebaikan hatinya si teman korban, kayak kesian nih dia, akhirnya dibawa lah ke hotel tersebut, ke Airbnb yang ini, yang 2 room ini nih. Jadi kan Airbnb itu kayak rumah kan, yang 2 kamar. Di ruang tengahnya itu tuh si Deka ditaruh di situ, dikasih minum. Niatnya tuh masih gini loh, nanti kalau udah sadar ya lu harus pergi secepatnya saat sapu itu udah ada gitu. Teman korban ini ninggalin lah si Deka terpapar di situ kan. Ya udah dia ke kamar, dia kunci pintu, dia tidur. Nah sedangkan si korban ini dia kan tidur duluan, ya kan. Jadi dia tuh nggak tahu kalau misalnya si teman korban ini bener-bener ngebawa si Deka. Dia tuh lupa untuk kunci pintu. Jadi sebenarnya si teman korban ini kan udah kunci pintu ya. Nah dia udah mau tidur nih. Terus dia dengar kayak ada seseorang tuh yang berusaha untuk buka pintu. Tapi karena kekunci kan, jadi kayak cekrek gitu-gitu kan, didorong-dorong gitu nggak bisa gitu. Sampai akhirnya ya dia mencoba ke kamar si korban. Jadi si cewek ini tuh nggak sadar ada yang masuk, ya namanya udah tidur lelap banget kan. Sampai akhirnya si korban ini tuh sadar. Pas sadar tuh si Deka sudah di atas dia. Dan posisi si korban ini sudah tidak memakai busana sama sekali. Si Deka ini memaksa gitu loh. Tapi nggak berhasil. Dia nggak bisa melakukan sampai sejauh itu karena si korban ini udah mengeluarkan suara. Tapi si cowok ini tuh kayak entah itu ngebekep gitu atau nyuruh diem doang sebenarnya. Nah, si temen korban ini notice kok nggak ada suara apapun di living room itu gitu. Dia keluarlah ngecek. Dia ngecek, tapi dia ngecek juga kamar temennya. Dia ngeliat si Deka ini udah di atasnya si korban. Shock dong temennya. Langsung kayak maksa gitu, kayak ngapain lo turun lo gitu-gitu kan. Si korban ini langsung bangun, langsung pakai baju dan teriak gitu. Jadi 2 orang ini, yang teman korban sama si korban itu kayak ngusir si Deka. Dalam posisi si Deka tuh masih naked gitu, masih nggak berbusana. Dilempar bajunya juga gitu. Di situ mulailah si korban ngevideoin Deka, si Deka lagi pakai baju gitu. Setelah 1 jam setelah kejadian, si korban ini melapor ke polisi. Tapi Deka malah menuduh 2 cewek ini tuh maling. Mungkin gini, si cewek ini kan mungkin udah panik banget nih. Kayak ngusir terus langsung cuma buang baju, dompet segala macem, mungkin masih ada di hotel. Mungkin si Deka ini ngasih pembelaan kayak, oh dia nyuri berarti barang-barang gue. Si temennya korban ini kan ngechat si Deka ya, kayak ngasih tahu betapa besarnya trauma mereka gitu. Si Deka ini cuman, oh sorry gitu, udah gitu doang. Terus nggak lama di unsend. Jadi akhirnya si korban dan temannya korban itu kayak jalur hukum lah gitu. Lu jalur hukum aja lah sama gue gitu. Ini sikatnya ya. Deka ini menyewa the best lawyer, pengacara terbaik gitu. Nah sedangkan si korban ini cuma dapetin public lawyer yang dimana dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi susah untuk berkomunikasinya. Dan masa-masa investigasi dan lain-lain tidak ada polisi wanita. Jadi tidak ada yang membela dia gitu. Ya mungkin kalau misalnya polisinya cewek pasti akan merasakan. Akhirnya si polisi kan nyuruh kayak damai gitulah. Udah damai aja lah gitu. Gue gak tau kenapa kasus-kasus yang foreigner dengan orang Korea, pasti polisinya tuh kayak, udah baikan aja lah. Padahal sebenarnya yang salah orang Koreanya, tapi giliran yang salah foreignernya dicecer habis-habisan sampai bener-bener nih orang tuh masuk penjara atau dideportasi. Oke lanjut ya. Si korban dan si Deka bikin perjanjian si Deka tuh untuk minta maaf secara publik gitu. Si korban ini berjanji juga untuk, udah deh gue juga gak mau bahas-bahas lagi. Tapi beberapa saat kemudian gitu, dia tiba-tiba rebranding diri dia menjadi muslim. Dan orang ya lupa akan masalah itu karena dia juga udah nge-delete posan yang minta maaf itu. Ya gitu deh, itu singkatnya cerita dari dia. Pendapat aku nanti sih, aku soalnya mau dengerin dulu pembelaan dari si Deka ini. Ya memang harus ada klarifikasi dong, pembelaan. Kalau memang ternyata bener gitu, dianya yang bener gitu kan. 1 hour later. Jadi tadi aku barusan nonton videonya Deka, klarifikasi semuanya, dan ada sedikit perbedaan memang. Tapi akhirnya dia mengakui dan minta maaf. Yang bikin berbedanya itu yang pertama, cerita si korban kan si temennya korban yang nyamperin, yang jemput, ya kan, terus baru dibawa ke hotel. Tapi kalau ceritanya si Dekanya, temennya korban itu ngasih alamat ke dia yang samperin. Nah yang kedua, si Deka ini kan mengaku dia passed out ya, blackout gitu, kayak nggak sadarkan diri. Bangun-bangun dia denger suara orang teriak, ada yang berteriak ke dia dan ngedorong dia sampai dia jatuh ke tangga. Dari pendapat aku sih, aku kan punya banyak banget teman orang Korea, Indonesia juga ada lah yang minum-minum juga gitu kan. Aku udah nanya sih ke temen aku, kalau mabok tuh gimana yang sampai blackout. Misalnya dia tepar, tidur, dia gak akan gerak, gak akan bangun, gak akan ke kamar orang, gak akan buka baju dan melakukan itu gitu.
kalau dia benar-benar katanya blackout. Kecuali yang punya riwayat tidur jalan ya, itu juga nggak buka baju sih. Ya itu pendapat aku gitu. Terus yang pas dia jatuh kan katanya ke tangga, masa dia nggak notice sih kalau dia tuh tanpa busana? Karena kan di video si korban kan dia lagi pakai celana, tapi di cerita yang klarifikasinya dia bilang langsung pergi gitu aja karena kaget. Tapi masa lu nggak notice sih, lu telanjang gitu? Aku nanya teman-teman aku cowok-cowok sama orang-orang Korea, lu kalau mabuk kaki diangkat satu, goyang nggak? Dan jawabannya ya, jangankan kaki, ya ngangkat satu. Dia kan ngambil kan nunduk ya, itu bakal mau jatuh gitu, kayak bakal goyang atau bahkan bisa jatuh gitu. Di video yang aku lihat, kayak aku kasih ke teman-teman aku juga, kayak nggak mabok gitu, pakai celana seperti orang normal pada umumnya. Itu yang pendapat aku dan teman-teman aku. Untuk wajah, biasanya orang yang minum, yang berkulit wajah putih itu mukanya akan merah. Mungkin nggak semua orang yang bakal merah padem kayak merah semuanya, tapi seenggaknya di sini merah banget biasanya, atau nggak di kuping. Dan yang aku lihat di video, matanya nggak beler, tapi kayak orang baru bangun atau memang wajahnya seperti itu gitu. Untuk kelihatan maboknya sih aku nggak ngeliat, kayak udah sober gitu loh. Terus pembelaan si Deka yang kenapa dia nggak dipolisikan, kalau pembelaannya memang si korban tidak mengajukan tuntutan, bikin persetujuannya untuk post di Instagram aja. Itu cerita si Dekanya. Tapi kalau ceritanya si korban ini kan pas lapor terus dibalikin katanya dia malingin barang-barangnya si Deka, sampai akhirnya investigasi segala macem, diinterogasi kayak gitu-gitu. Akhirnya baru buat keputusan. Yaudah, gue gak akan nuntut lo, tapi lo bikin permintaan maaf. Jadi si korban ini menjelaskan detailnya. Tapi kalau si Deka menjelaskan cuman intinya, dia emang gak dipidana karena udah bikin perjanjian post di Instagram aja. Dan ada suratnya. Ya gimana ya, gak mungkin sih. Aku jujur maksudnya kalau gue jadi dia sih gue pidanain sih gitu. Ini yang dari aku ya, lebih make sense ceritanya si korban, karena korban tuh menjelaskan kayak awal-awalnya tuh kayak gini, makanya akhirnya gini gitu kan. Deka juga mengakui sebulan kemudian di delete posan yang minta maafnya karena dia takut akan bulian gitu. Sebagai korban kesel dong, si Deka melanggar perjanjian gitu kan. Akhirnya si korban buat thread di Twitter, tapi dia malah kena serangan dan sampai sekarang tuh dia masih trauma gitu, ditambah bulian. Itulah yang ngebuat Kinets ngamuk. Kinets membongkar semua masa lalunya. Tapi yang muslim itu banyak yang membela kayak, ya udah seenggaknya kan lo udah masuk Islam, dosa lo udah diampuni segala macam. Tapi itulah yang membuat orang Korea makin ngamuk. Ada yang komen di YouTube-nya dia, oh lu tinggal minum terus habis itu lu lupa, lo kenapa nangis? Orang yang bersalah malah nangis gitu. Jadi kayak orang Korea tuh lebih kecewa gini loh, lo tuh berlindung di agama lo gitu. Jadi seakan-akan karena lo dari revert gitu kan, lo balik lagi ke muslim gitu, jadi merasa lo tuh gak punya salah lagi. Itu pendapat Kinets gitu. Dan ada yang bilang gini, wah boleh juga dong gue jadi Islam deh biar terkenal. Sumpah kecewa banget maksudnya. Jadi banyak orang yang akan menginspirasi dari kejadian dia gitu. Misalnya masalahnya dia seperti ini gitu, tapi dia mau terkenal, dia tinggal pindah Islam, bikin YouTube. Terus Yoksi, emang lah ya agama paling sempurna. Gue yang bacanya tuh rada nyesek gitu, karena maksudnya gini loh, kita kan gak bisa maksain Kinets itu untuk bilang, lu jangan judge orang dari agamanya gini-gini. Kan Kinets tuh mayoritas ateis ya. Jadi mereka tuh ngejudge orang memang sebenarnya dari orangnya, bukan dari agamanya. Tapi karena si Deka ini berlindung, jadi orang muslim itu malah support dia gitu. Yang di Korea itu sebenarnya tidak dipermasalahkan agamanya, tapi perlakuannya. Dia sudah pernah melakukan pelecehan seksual. Gitu deh pokoknya, benar-benar parah. Dan sampai akhirnya ketahuan Instagram si istrinya Deka. Bukan istri sih sebenarnya, pacar. Cuman ya dia mempunyai anak bersama gitu. Aku nggak tahu untuk sekarang ini masih apa enggak, tapi Instagramnya kebongkar gitu. Yang soal pacar ini kan dia akhirnya buka suara dan dia bilang katanya Deka ini memang ingin sekali terkenal dari dulu, sampai akhirnya dia menemukan celah dengan revert. Sebenarnya pendapat aku nggak mesti kayak kalian tuh harus setuju sama pendapat gue, enggak. Kalian bebas banget berpendapat di komentar, silahkan mau berpendapat apapun silahkan. Di sini aku cuma mau jelasin aja, mau jelasin dari omongan si korban dan omongan si Deka juga, dan beberapa berita-berita besar dari Korea tentang Deka ini yang lagi panas-panasnya di Korea.
Oke, makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagram aku dan TikTok aku karena aku juga sering cerita-cerita tentang Korea, pengalaman-pengalaman aku di Korea ataupun berita-berita baru di Korea. 네, 여러분, 구독과 좋아요 잊지 마세요. 안녕.